Oke, jadi pada hari Kamis kemarin, Adventure Time Fiona and Cake baru saja merilis 2 episode finalnya, dan sesuai janji gua, pada kesempatan kali ini gua akan membuatkan pembahasannya secara menyeluruh dari serial ini. Untuk pengenalan singkatnya, Fiona and Cake merupakan sebuah serial kartun spin-off yang mengambil latar dunia dari kartun Adventure Time. Meskipun serial ini dianggap sebagai spin-off, namun pada dasarnya, cerita dari kartun ini memiliki koneksi yang sangat kuat dengan serial pendahulunya. Kartun ini sendiri dibuat oleh seseorang yang memiliki peran andil yang sangat besar dalam pengembangan cerita Adventure Time, yaitu Adamuto. Beliau sendiri telah bekerja dalam proyek kartun Adventure Time bahkan sejak awal perilisan kartun ini, dan ia pun akhirnya mengambil alih proyek kartun Adventure Time ketika memasuki season kelima, atau lebih tepatnya adalah pada saat sang kreator utama yaitu Pendleton Ward memutuskan untuk keluar dari proyek kartun buatannya. Nah, jadi begitulah pengenalan singkat mengenai background dari kartun Fiona and Cake. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan mengenai isi cerita dari kartun ini. Nah, pada episode pertama dan kedua, kita bakal disajikan dengan pembangunan awal cerita dari serial ini. Kedua episode ini akan berfokus pada kedua karakter yang berbeda. Episode pertama bakal berfokus pada karakter Fiona dan Cake, sementara episode kedua akan berfokus pada karakter Simon Petrikov. Kedua episode ini memang terlihat sangat berbeda, namun keduanya sama-sama mengungkit satu tema yang sama, yaitu mengenai depresi. Ini merupakan tema utama yang berusaha disampaikan oleh serial ini. Pada episode pertama, kita bakal melihat bagaimana Fiona yang merasa depresi karena kehidupannya yang terasa sangat membosankan, dan ia selalu berharap agar dunianya bisa terasa lebih fantasi. Sedangkan untuk Simon, ia merasa sangat depresi karena dunia yang ia tinggali saat ini terasa sangat tidak cocok baginya. Simon merupakan manusia normal yang kini tinggal di sebuah dunia pasca kiamat yang dipenuhi dengan berbagai hal yang aneh dan gila. Hal ini pun diperparah dengan kesehariannya yang sangat repetitif dan terasa seperti tidak ada kemajuan atau perubahan sama sekali. Selain dari dunianya yang terasa tidak cocok, hal lain yang membuat dirinya menjadi sangat depresi adalah karena rasa rindunya terhadap kekasihnya yaitu Betty. Simon terus kali memikirkan wanita kesayangannya, dan ia menganggap bahwa Betty lah merupakan satu-satunya orang yang dapat menghilangkan rasa depresinya. Hal ini dibuktikan dengan dirinya yang akhirnya melakukan sebuah ritual terlarang agar bisa memanggil kekasihnya. Nah, nggak hanya dari ketiga karakter utama kita saja, tema depresi juga akan dihubungkan dengan beberapa karakter yang ada di serial ini. Salah satu contohnya adalah Prismo yang merasa depresi karena telah menjadi seorang wishmaster dalam waktu yang sangat lama. Selain depresi, tema lain yang juga dibawa oleh serial ini adalah mencari tujuan dan juga arti dari kehidupan. Tema ini akan mulai diungkit pada episode keempat, di mana ketika Fiona dan Cake berhasil masuk ke semesta utama, mereka pun akhirnya bertemu dengan pencipta asli mereka, yaitu Prismo. Pada pertemuan ini, Prismo langsung merubah mereka berdua menjadi bentuk aslinya dan juga menjelaskan bagaimana mereka bisa tercipta. Dari penjelasan tersebut, Fiona dan Cake menjadi sangat excited ketika mengetahui bagaimana kehidupan mereka seharusnya berjalan. Tapi di sisi lain, Simon terus sekali dihantam dengan berbagai realita yang membuat dirinya terus jatuh ke dalam jurang depresi. Beda halnya dengan Fiona dan Cake yang kini mulai memiliki bayangan dan arti sebenarnya dari kehidupan mereka, Simon terus sekali memandang hidupnya dengan arti yang kosong. Bahkan setelah mengetahui bahwa dunia dari Fiona dan Cake akan dihapus oleh seseorang yang bernama Scarab, Simon berencana akan memakai mahkota Evergreen kembali agar dunia dari Fiona dan Cake bisa terus ada. Meskipun tindakan yang dilakukan oleh Simon ini terkesan heroik dan seperti menunjukkan bahwa Simon memiliki tujuan hidup, tapi pada dasarnya, apa yang dilakukan oleh Simon ini merupakan sebuah bukti bahwa ia tidak lagi menghargai hidupnya. Simon sudah tidak lagi menemukan arti dari hidup, dan ia pun rela mengorbankan dirinya untuk menjadi Ice King kembali, karena dengan begitu, ia setidaknya bisa merasa seperti memiliki tujuan hidup. Setelah mereka bertiga sempat berkonfrontasi dengan Scarab, mereka pun akhirnya berpindah ke sebuah semesta yang bernama Farmworld. Nah, mulai pada titik ini, kita akan disajikan dengan petualangan dari mereka bertiga menuju berbagai semesta yang berbeda untuk bisa mencari mahkota Evergreen atau Ice King. Satu hal yang sangat unik dari petualangan mereka ini adalah di setiap dunia yang mereka singgahi merupakan sebuah skenario what if apabila suatu kejadian terjadi secara berbeda dari timeline yang ada di serial utama. Seperti contohnya adalah di dunia Farmworld, di mana dunia ini merupakan sebuah skenario apabila The Lich tidak pernah ada. Nah, pada saat mereka bertiga sampai di Farmworld, mereka tiba di waktu setelah kejadian yang ada di episode crossover. Pasca kejadian itu, dunia dari Farmworld berjalan hampir sama seperti sebelumnya, di mana geng Destiny masih menjadi kelompok yang paling berkuasa, serta kini dunia dari Farmworld berubah menjadi dunia post-apokaliptik seperti film Mad Max. Di
Di sana mereka bertiga pun akhirnya bisa bertemu dengan Finn dari dunia ini yang kini terlihat sangat macho dan badass. Bisa dibilang ini merupakan pertama kalinya bagi Fiona bisa bertemu dengan versi gender swapnya. Dan sayangnya di sepanjang serial ini, Fiona tidak akan pernah bisa bertemu dengan Finn versi original kita. Pada pertemuan ini, Finn sempat sangat kesal ketika mereka bertiga mengungkit mengenai masalah mahkota ajaib, yang mana ini semua dikarenakan rasa trauma yang dialami oleh Finn pada saat ia mengenakan mahkota tersebut. Selain memiliki penampilan yang gahar, Finn kini telah memiliki beberapa anak, mulai dari kedua anak kandungnya, yaitu Jay dan juga Bonnie, yang mana kedua anaknya ini menuju kepada kedua anaknya Finn dari episode Puhoy, dan juga sepertinya ini merupakan anak dari Finn dan juga Hunter's Wizard, dan juga ketiga anak lainnya yang merupakan anak angkatnya Finn. Nah, ketiga karakter ini kemungkinan besar merupakan versi manusianya dari Neptune, Goliath, dan juga Stormo. Nah, dikarenakan tidak mendapatkan jawaban yang mereka harapkan, putranya Finn yaitu Jay mencoba untuk mengajak mereka bertiga menuju tempat di mana mushroom bom meledak untuk bisa mencari sisa dari mahkota ajaib. Di sana mereka hanya menemukan satu buah permata mahkota yang tersisa, yang mana permata tersebut akan digunakan sebagai energi untuk mengaktifkan remote-nya Prismo. Di waktu yang bersamaan, terdapat sebuah cerita sampingan kecil mengenai hubungan antara Jay dan juga putri dari pemimpin geng Destiny. Menurut gue cerita sampingan ini sebenarnya fine-fine aja sih. Soalnya ya impactnya terhadap cerita dari episode ini terbilang cukup besar. Hanya saja bagaimana cerita dari hubungan mereka berdua ini bakal terasa sangat mengganggu banget ketika di akhir serial nanti. Nah, singkatnya, geng Destiny tiba di lokasi dan mencoba untuk mengacaukan suasana. Untungnya Finn segera tiba dan langsung menghadapi mereka semua dengan sangat badass. Tapi sayangnya pertarungan ini harus terganggu dengan kehadiran Scarab. Geng Destiny pun kabur sementara Finn berhadapan dengan Scarab hingga membuat kepalanya sempat ditusuk. Melihat hal ini, mereka bertiga segera berpindah ke semesta lain dan nasib dari Finn di dunia Farmworld tidak dijelaskan secara pasti. Namun kalau kita melihat impact yang diberikan oleh Scarab, kemungkinan besar Finn masih hidup karena kita tidak melihat adanya cipratan darah yang keluar dari kepalanya Finn. Setelah itu, mereka berempat pun pindah ke dunia baru, di mana dunia kali ini merupakan sebuah skenario apabila Ice King atau Simon tidak memiliki sifat yang gila. Ketika sampai di dunia baru ini, mereka langsung disambut oleh sosok yang bernama Winter King, aka Simon versi dunia ini. Nah, karakternya ini memiliki sifat yang sangat baik hati dan cukup bijaksana. Ia menyambut Fiona, Cake, dan juga Simon dengan sangat ramah, bahkan ia juga dengan sukarela ingin membantu Simon dengan membuatkan duplikat mahkota miliknya. Nah, walaupun ia memiliki sifat yang sangat baik, namun di balik itu semua tersimpan sebuah rahasia yang cukup gelap. Rahasia dari Winter King ini mulai terbongkar ketika mereka berdua diculik oleh seorang ratu gila yang bernama Candy Queen. Singkatnya, Fiona dan Cake berhasil menyelamatkan mereka berdua dan ia mendapatkan pengakuan dari Winter King. Fiona dan Winter King sempat melakukan ciuman, tetapi hal ini justru malah membuat mahkota Evergreen mengalami reset dan Winter King seketika langsung mengalami penuaan yang sangat cepat hingga harus mati dalam waktu sekejap di hadapannya Fiona. Di waktu yang bersamaan, Candy Queen langsung berubah ke bentuk aslinya yang merupakan putri Bubblegum. Dari kejadian ini, Simon langsung bisa menyimpulkan bahwa dulunya Winter King memang memiliki sifat yang gila, namun ia berhasil menemukan sebuah mantra yang dapat memindahkan kegilaannya kepada Bubblegum. Hal inilah yang menjelaskan alasan kenapa Winter King bisa sangat waras sementara Candy Queen sangat gila, karena pada dasarnya mereka seperti melakukan pertukaran posisi. Nah, episode ke-6 ini gak hanya menunjukkan dunia baru saja, namun juga sekaligus menjadi turning point bagi cerita dari serial ini. Episode ini merupakan titik awal di mana karakter Fiona menyadari betapa kejamnya petualangan yang sedang mereka jalani. Sebelumnya, Fiona terus kali berharap dan membayangkan bagaimana dirinya bisa melakukan sebuah petualangan di dunia fantasi. Kejadian yang ada di episode ini merupakan sebuah gambaran realita dari mimpi yang dibayangkan oleh Fiona di episode pertama. Tapi sayangnya, realita dari mimpinya selama ini sangatlah tidak seperti apa yang ia kira. Fiona merasa sangat menyesal karena telah menghabisi para pasukan Bubblegum dan ia juga sekaligus bertanggung jawab atas kematian Winter King dan semua orang yang telah ia ciptakan. Kejadian ini mengubah pola pikir Fiona dari yang tadinya ingin selalu bisa merasakan petualangan, kini ia justru malah ingin memiliki kehidupan yang normal saja. Gak hanya merubah pola pikiran Fiona, kejadian ini juga sekaligus menjadi pengingat bagi Simon bahwa apabila ia mengenakan mahkota itu kembali, maka ia akan terus menjadi gila untuk selamanya dan tidak ada cara yang baik untuk bisa menghilangkan kegilaan tersebut. Nah, setelah melewati fase merenung di dunia bayi, mereka pun kembali berpindah dan kali ini mereka berada di sebuah dunia di mana para vampir berhasil menguasai bumi. Skenario yang terjadi pada dunia ini adalah Simon telah dihabisi oleh para vampir dan kini Marceline dibesarkan oleh sang raja vampir. Ketika sampai di sana, mereka bertemu dengan Phoebe dan bersama dengan dua anggota pasukannya yang terdiri dari Huntress dan juga Martin Mertens. Nah, satu hal yang unik dari kejadian ini adalah ketika Fiona menemukan bahwa ia secara tidak sengaja
membawa bayi Finn dari dunia sebelumnya, dan ketika Martin melihat bayi tersebut, seketika hatinya langsung luluh dan seperti ingin merawatnya. Momen ini seperti berusaha menunjukkan kepada kita bahwa Martin sebenarnya sangatlah sayang kepada Finn, dan semua hal buruk yang ia lakukan pada serial utama merupakan akibat dari amnesia yang ia derita. Nah, tapi sayangnya kita tidak akan pernah bisa melihat hubungan baik antara Finn dan Martin, karena tidak lama setelah itu Martin harus tewas di tangan Marceline yang diakibatkan oleh kesalahan dari Fiona. Di momen ini juga kita diperlihatkan dengan sosok Marceline yang kini memiliki sifat yang sangat jahat dan juga sinis dikarenakan ia dirawat oleh sang raja vampir. Setelah kejadian itu, mereka semua sempat berkonflik dan melanjutkan rencana untuk menghancurkan markas raja vampir. Sayangnya rencana ini gagal yang mengakibatkan kematian bagi Huntress, dan Bubblegum melakukan pertarungan yang sangat sengit melawan Marceline. Nah, di tengah pertarungan mereka berdua, Cake berusaha mencuri mahkota dari sang raja iblis, namun Fiona berusaha menahannya dan menyuruh Cake agar segera berpindah ke dunia baru. Cake membantah perintahnya Fiona, yang mana ini membuat rencananya ketahuan dan mereka pun terpaksa berpindah segera sambil meninggalkan PB yang berhadapan dengan Marcy serta bayi Finn bersama dengan tank miliknya PB. Nah, sebelum masuk ke episode berikutnya, ada satu hal yang mau gue mention, yaitu mengenai cerita sampingan pada serial ini. Yes, cerita sampingan yang gue maksud adalah kisah cinta antara Marcelly dan juga Gary atau Gumball yang ada di dunia Fiona and Cake. Jujur aja, cerita dari mereka berdua ini sebenarnya terbilang cukup manis dan porsinya sendiri sangatlah pas. Gue masih bisa mengapresiasi cerita sampingan ini ketimbang cerita di episode ketiga dari serial The Last of Us, karena ya cerita tersebut bener-bener panjang banget dan durasi yang panjang ini tuh kayak nggak begitu memiliki impact yang besar gitu untuk jalanan cerita. Nah, sedangkan untuk kisah cinta antara Marcelly dan juga Gary, sebenarnya hubungan mereka juga nggak begitu penting-penting banget sih. Malahan kalau misalnya nggak diceritakan juga kayaknya nggak bakal berpengaruh gitu kepada jalanan cerita. Tapi ya, yang gue suka dari cerita mereka ini adalah kita bisa terus melihat bagaimana kehidupan dari dunia normal Fiona and Cake. Kita bisa melihat berbagai karakter baru yang mengalami gender swap dari serial originalnya. Nah, dikarenakan ini cerita sampingan dan gue yakin kalian semua nggak begitu menyukai cerita ini, jadi ya mending gue skip aja lah. Nah, sekarang kita masuk ke dunia terakhir yang akan disinggahi oleh trio utama kita ini, yaitu sebuah dunia di mana semua kehidupan organik telah tiada, atau lebih tepatnya adalah dunia di mana The Lich berhasil menuntaskan tujuannya. Pada saat mereka bertiga sampai di dunia ini, mereka hanya bisa melihat sebuah gurun pasir kosong yang membentang dengan sangat luas. Semua kehidupan organik yang ada di dunia ini telah tiada dan hanya menyisakan Bimo saja yang masih hidup. Dikarenakan batu permata yang telah kehabisan kekuatannya, mereka bertiga terjebak di dunia ini dan Bimo mengajak ketiganya untuk mencari cara agar bisa menghidupkan remote itu kembali. Dalam perjalanan kali ini, kita sempat ditunjukkan dengan konflik antara Fiona dan Cake serta gambaran masa lalu dari Simon dan juga Betty. Alasan kenapa Fiona dan Cake sempat mengalami konflik adalah karena Fiona merasa sangat bersalah atas kejadian yang terjadi di dunia Winter King. Kejadian tersebut membuat Fiona tersadar akan konsekuensi buruk atas semua petualangan yang ia jalani saat ini. Nah, tapi di sisi lain, Cake saat ini menjadi semakin terbiasa dengan kekuatannya dan ia tidak ingin kembali menjadi seperti dulu lagi. Semua kejadian ini membuat Fiona menjadi semakin ragu dengan masa depannya, dan hal ini diperparah ketika ia melihat sebuah kaset yang menunjukkan bagaimana sifat gila Ice King yang sebenarnya. Fiona sempat ragu dengan keputusan Simon yang akan menjadi Ice King kembali karena ia tidak ingin melihat Simon menjadi orang sinting yang sebelumnya ia lihat. Namun pada akhirnya, Simon tetap membulatkan tekadnya untuk menjadi Ice King kembali karena ia merasa bahwa kehidupannya saat ini sudah tidak penting lagi. Nah, di waktu yang bersamaan, Simon juga sempat menceritakan kepada Fiona mengenai bagaimana hubungannya bersama dengan Betty bisa berjalan. Pada momen tersebut, kita pun akhirnya ditunjukkan dengan gambaran visual dari awal pertemuan Simon dengan Betty hingga bagaimana mereka akhirnya bisa menjalin hubungan. Gue gak akan menjelaskan semua momen tersebut karena itu semua akan gue jadikan pembahasan khusus mengenai kisah cinta antara Betty dan juga Simon nanti. Nah, di tempat lain, Scarab tiba-tiba dipanggil oleh bosnya yang bernama Orbo karena ia tidak mematuhi perintahnya. Orbo sempat menyuruh Scarab untuk berfokus pada kasus lain, tetapi Scarab lebih memprioritaskan untuk menyelesaikan kasusnya Prismo. Hal ini membuat Orbo cukup kesal karena ia sangat suka dengan Prismo dan sepertinya ia tidak begitu peduli apabila Prismo telah melanggar aturan Tuhan. Sementara Scarab melihat kasus ini sebagai kesempatan agar dirinya bisa menjadi seorang Witchmaster. Ketika Orbo akan menghukum Scarab, tiba-tiba bosnya Prismo yang sekaligus merupakan bos utama dari mereka semua memanggil Scarab untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, sayangnya bos dari Prismo ini tidak ditunjukkan wujud aslinya hingga series ini selesai. Jadi ya, buat kalian yang penasaran siapakah bosnya Prismo ini, mungkin kalian bakal memerlukan waktu yang lebih lama lagi untuk bisa mengetahui hal ini. Sementara itu, dalam usaha untuk memperbaiki remote, Bimo memutuskan untuk menggunakan jantungnya agar remote tersebut bisa aktif kembali. Tetapi hal ini malah membuat Bimo tewas dan remote tersebut tetap tidak aktif.
Sebelum kematiannya, Bimo sempat menyebutkan bahwa ia mengenal seseorang dengan nama Jerry yang kemungkinan saja dapat membantu mereka bertiga. Pada saat bertemu dengan Jerry, alangkah terkejutnya mereka ketika terungkap bahwa Jerry ini sebenarnya adalah The Lich. Yes, the GOAT is finally come back. The Lich yang kita lihat saat ini bukanlah The Lich biasa, melainkan merupakan The Lich original yang pertama kali diperkenalkan. Buat kalian yang lupa, pada episode Find the Human, The Lich sempat berhasil membuat permohonan kepada Prismo untuk menghapus semua kehidupan di dunia. Permohonan ini pun berhasil dan The Lich langsung dikirim kembali ke semesta asalnya. Jadi secara tidak langsung, dunia yang sedang mereka singgahi saat ini merupakan dunia yang ada di season-season pertama kartun Adventure Time. Nah, salah satu bukti dari kejadian ini adalah ketika Fiona melihat potongan klip buatan Ice King di mana terdapat sebuah scene yang sangat singkat yang menampilkan Ice King yang tiba-tiba berubah menjadi tengkorak. Kejadian tersebut terjadi sangat instan dan juga tidak normal karena semua kematian tersebut diakibatkan oleh permohonan The Lich kepada Prismo. Nah, meskipun rencananya berhasil, tetapi The Lich sebenarnya telah gagal karena tujuan sebenarnya adalah ia ingin menarik perhatian Gulp dengan menghapus semua bentuk kehidupan. Dan dikarenakan hal ini, The Lich pun akhirnya masuk ke dalam tahap depresi dan seperti yang sudah gue jelaskan di awal, tema depresi sangatlah kental di serial ini. Dikarenakan The Lich sudah lagi tidak menjadi ancaman, Simon segera membuatkan sebuah ritual agar bisa mengembalikan Fiona dan Cake kembali ke semesta asal mereka, sementara ia akan menjadi Ice King kembali. Di tengah proses, Scarab tiba-tiba datang dan berencana akan menghabisi Simon, tapi tiba-tiba sebuah portal misterius terbuka, yang mana portal tersebut langsung mengirim Simon, Scarab dan juga The Lich ke sebuah dimensi di mana Gulp tinggal. Nah, di sana, The Lich sempat memprotes kepada Gulp karena ia tidak pernah merespon apa yang telah The Lich lakukan. Kemarahan The Lich ini dibalas oleh Gulp dengan dirinya yang dirubah menjadi sebuah potongan balok. Nah, untuk penjelasan mengenai momen ini bakal gue bahas secara detail di pembahasan mengenai karakter The Lich. Jadi mohon ditunggu ya. Sementara itu, Fiona dan Cake yang telah kembali ke semesta asal mereka sempat mendapatkan sebuah bayangan mengerikan apabila dunia mereka mulai mendapatkan sihir mereka kembali. Momen tersebut merupakan pengingat bagi Fiona dan Cake mengenai skenario terburuk yang dapat terjadi apabila Simon mengenakan mahkotanya kembali. Di tempat lain, Simon yang awalnya berniat akan mengenakan mahkota tersebut seketika dihentikan oleh Gulp Betty dengan pikirannya yang dikirim ke masa depan, atau lebih tepatnya adalah kesadarannya berpindah ke seorang karakter yang bernama Sermi. Buat yang nggak tahu, kedua karakter yang kita lihat saat ini adalah Sermi dan Beth, yang mana kedua karakter ini pertama kali muncul pada episode final di serial utama dan dipercaya bahwa kedua karakter ini merupakan reinkarnasi dari Finn dan juga Jake di masa depan. Dikarenakan Simon tidak sadarkan diri, Scarab mencoba sekali lagi untuk bisa menghabisi Simon, tetapi usahanya digagalkan oleh Gulp dan ia pun dirubah menjadi serangga-serangga kecil. Dikarenakan tubuhnya tidak dapat melancarkan serangan, Scarab memutuskan untuk pergi menuju semestanya Fiona dan Cake untuk membuat kekacauan. Sementara itu, Simon yang berada di tubuhnya Sermi berusaha mencari informasi mengenai mahkota Evergreen di dunia tersebut. Namun bukannya menemukan informasi yang ia cari, Simon justru malah mendapatkan sebuah buku yang menceritakan kisah petualangan dari dua orang karakter yang bernama Casper dan Nova dalam mendapatkan mahkota Evergreen. Setelah mengikuti kisah mereka berdua, Simon segera sadar bahwa cerita tersebut merupakan gambaran dari hubungannya bersama dengan Betty. Dari kisah kedua karakter ini, kita bisa melihat bahwa mereka berdua ini memang saling mencintai satu sama lain, hanya saja dengan porsi yang tidak pas. Betty atau Nova memiliki obsesi yang sangat tinggi terhadap Simon atau Casper hingga ia dengan sukarela meninggalkan impiannya sendiri. Sementara di sisi lain, Simon atau Casper tidak menyadari bahwa Nova atau Betty juga memiliki impiannya sendiri. Simon terus sekali menentukan jalan hidupnya, sementara Betty hanya terus mengikuti Simon. Semua kejadian ini menghasilkan sebuah tindakan yang sangat tidak baik, di mana Nova atau Betty akan rela melakukan apapun demi bisa menjaga orang yang ia cintai, walaupun itu harus mengorbankan nyawanya. Setelah menyadari kesalahannya ini, Simon langsung kembali ke tubuh aslinya dan ia membayangkan skenario apabila ia bisa menemani Betty dalam menggapai impiannya. Sayangnya itu semua hanya skenario saja dan masa lalu tersebut tidak bisa terulang kembali. Meskipun begitu, skenario ini cukup berguna bagi Simon karena dengan begitu ia akhirnya dapat mengucapkan selamat tinggal kepada Betty. Nah, sementara itu, Fiona dan Cake bersama dengan beberapa kenalan mereka berusaha melawan serangan yang dilancarkan oleh Scarab. Tapi sayangnya, usaha mereka tidak begitu membuahkan hasil dan Scarab mulai melancarkan serangannya dalam menghapus dunia mereka. Untungnya Simon bisa berkomunikasi dengan Fiona dan
dan ia pun memberikan sebuah bunga dandelion yang merupakan wujud asli dari dunianya Fiona dan Cake. Fiona pun meniup bunga tersebut, yang mana hal ini membuat dunia mereka akhirnya bisa lepas dari kepalanya Simon dan sekaligus bisa menyatu dengan kumpulan semesta yang lain. Dunia mereka pun akhirnya menjadi canon dan Scarab sudah tidak lagi bisa menghapus dunia mereka. Kesal karena misinya gagal, Scarab tetap berusaha menghancurkan dunia tersebut dengan tangannya sendiri. Prismo yang berhasil lepas dari kurungannya langsung mengirim bala bantuan berupa orang-orang yang telah ditemui oleh Fiona dan Cake di sepanjang petualangan mereka. Orang-orang tersebut adalah Jay, anaknya Destiny, si Tupai, dan juga Baby Finn bersama dengan Tank Peppermint Butler. Nah, singkatnya dengan kehadiran mereka ini, Scarab akhirnya bisa dikalahkan, dan pasca kejadian itu, kita pun diperlihatkan dengan sebuah montage yang menunjukkan semua kondisi dari semua karakter penting yang ada di serial ini. Setelah membebaskan semestanya Fiona dan Cake, Simon dikirim oleh Betty menuju semesta asalnya kembali. Simon akhirnya menjalani kehidupannya dengan sangat normal dan kini ia dapat lebih menghargai hidupnya. Scarab kini bekerja menjadi bawahannya Prismo, namun ending dari karakternya ini terbilang memiliki vibe yang cukup positif dengan Prismo yang berusaha menunjukkan bagaimana Scarab bisa menciptakan dunia fantasinya sendiri. Sementara itu, Fiona pun juga mulai bisa menerima dunianya saat ini yang tetap tidak memiliki unsur sihir di dalamnya. Nah, jadi begitulah seluruh pembahasan mengenai jalan cerita dari serial Fiona dan Cake. Secara keseluruhan, ini merupakan sebuah serial spin-off yang sangat bagus. Serial ini memiliki kualitas animasi, cerita, hingga scoring yang luar biasa, hingga membuat serial ini tidak terkesan seperti usaha cash grabbing atau milking. Walaupun begitu, sayangnya 2 episode terakhir dari serial ini terbilang agak mengecewakan. Hal ini dikarenakan kurangnya vibe emosional yang ada di beberapa momen penting, seperti Simon yang menyadari kesalahannya, dan juga ketika Fiona mulai depresi karena dunianya akan hancur. Kedua momen tersebut kurang begitu menghadirkan rasa emosional dan juga keputusasaan. Agak cukup disayangkan sih, karena episode 1 sampai ke 8 dari serial ini memiliki jalan cerita yang sangat solid, bahkan nyaris bisa dikatakan sempurna. Selain itu, hal lain yang menjadi masalah bagi episode final ini adalah keputusan yang dipilih oleh Jay dan juga Little Destiny yang ingin menetap di dunianya Fiona dan Cake. Keputusan mereka berdua ini memberikan tanda tanya yang sangat besar bagi kondisi dari dunia Farmworld. Bagaimana nasib dari Finn dan juga anak-anak lainnya? Dan kenapa Jay yang merupakan anak tertua malah dengan entengnya meninggalkan saudara-saudaranya? Ini jelas menimbulkan tanda tanya yang sangat besar, dan momen ini membuat episode final dari serial ini terasa agak begitu janggal. Tapi ya, terlepas dari itu semua, serial ini masih tetap bisa dikatakan sebagai serial yang sangat bagus dan sekaligus menjadi bukti bahwa Adventure Time merupakan kartun dengan konten cerita yang sangat luas dan potensi yang hampir tidak ada batasnya. So, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas mengenai kartun ini. Tulis pendapat kalian mengenai kartun Fiona dan Cake di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!